Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galilingga Pamuga dengan NIM B1D220004. Di sini saya akan membahas framing atau kusen kayu dengan mata kuliah struktur konstruksi 2. Nah, untuk pengertian kusen adalah bagian dari bangunan yang berfungsi sebagai bingkai atau penyangga pada pintu, jendela, dan ventilasi. Secara umum, kusen terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, aluminium, UPVC, atau baja. Kusen memiliki peran penting dalam struktur bangunan karena tidak hanya menambah estetika, tetapi juga mendukung kekuatan dan kestabilan elemen-elemen tersebut. Berikut beberapa fungsi utama kusen, yaitu sebagai penopang struktur, sebagai penutup celah, estetika, dan insulasi. Untuk penopang struktur, kusen ini berfungsi sebagai penopang pintu atau jendela, membantu mendistribusikan beban dari daun pintu atau jendela ke dinding sekitarnya. Nah, untuk penutup celah, kusen membantu menutup celah antara dinding dan pintu atau jendela sehingga mencegah masuknya debu, air, dan serangga. Untuk estetika, kusen memberikan tampilan yang rapi dan estetis pada bangunan, serta bisa menambah nilai keindahan arsitektur. Untuk insulasi, yaitu kusen yang baik dapat membantu meningkatkan isolasi termal dan akustik, menjaga suhu ruangan dan mengurangi kebisingan dari luar. Nah, untuk jenis-jenis kusen ini, yaitu ada berdasarkan material, yaitu ada kusen kayu, ada kusen aluminium, ada kusen UPVC, ada kusen baja. Kusen kayu yaitu banyak digunakan karena mudah dibentuk dan diukir, namun membutuhkan perawatan yang lebih intensif terhadap serangan hama dan cuaca. Kusen aluminium itu tahan lama, ringan, dan mudah dirawat, cocok untuk desain modern dan minimalis. Kusen UPVC tahan terhadap korosi dan tidak memerlukan perawatan yang tinggi, menawarkan insulasi yang baik. Kusen baja sangat kuat dan cocok untuk bangunan yang memerlukan keamanan yang tinggi. Biasanya lebih berat dan memerlukan perawatan khusus untuk mencegah karat. Di sini saya akan membahas kusen kayu. Kusen kayu yaitu bingkai yang digunakan untuk menopang pintu, jendela, dan ventilasi yang terbuat dari bahan kayu. Kusen kayu sering dipilih karena keindahannya dan kemampuannya untuk memberikan nuansa alami serta hangat pada suatu bangunan. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai kusen kayu. Yang pertama ada estetika. Kusen kayu memberikan tampilan yang klasik dan alami, cocok untuk berbagai gaya arsitektur, terutama yang tradisional atau rustik. Selanjutnya ada fleksibilitas desain. Kayu dapat diukir dan dibentuk sesuai kebutuhan desain, memungkinkan berbagai gaya dan detail ornamen yang unik. Untuk isolasi, kayu ini memiliki sifat isolasi yang baik, membantu menjaga suhu ruangan dan memberikan insulasi akustik yang lebih baik dibandingkan bahan logam. Nah, untuk ketahanannya, yaitu jika dirawat dengan baik, kusen kayu dapat bertahan lama. Kayu keras seperti jati atau margo sangat tahan terhadap serangan hama dan perubahan cuaca. Nah, jenis-jenis kayu yang sering digunakan yaitu ada, yang pertama ada kayu jati, yang kedua ada kayu merbau, yang ketiga ada kayu kampai, yang keempat ada kayu ulin. Nah, kayu jati ini dikenal karena kekuatan dan ketahanannya terhadap cuaca serta hama, yang memiliki serat yang indah dan warna yang menarik. Kayu merbau kuat dan tahan terhadap serangan rayap, memiliki warna coklat kemerahan yang estetis. Selanjutnya ada kayu kampai yang lebih ringan dan mudah dikerjakan, tetapi memerlukan perawatan ekstra untuk mencegah serangan hama. Nah, untuk kayu ulin sangat keras dan tahan terhadap air, cocok untuk penggunaan di luar ruangan atau daerah dengan kelembapan tinggi. Nah, untuk perawatan kusen kayu ada langkah-langkah dan tips untuk merawat kusen kayu, yaitu ada seperti pelapisan dan penyegelan, pembersihan rutin, pengendalian kelembapan, pengendalian hama, pemeliharaan permukaan, dan perbaikan dan pemeliharaan berkala. Nah, di sini yang pertama ada pelapisan dan penyegelan.
seperti di vernis atau glitter, yaitu menggunakan vernis untuk memberikan lapisan pelindung yang transparan yang dapat memperkuat warna alami kayu dan melindunginya dari kelembapan dan goresan. Selanjutnya yang kedua ada cat kayu. Pilih cat kayu berkualitas yang dapat memberikan lapisan pelindung sekaligus memperindah tampilan kusen kayu. Cat juga dapat memberikan perlindungan dari sinar UV dan cuaca ekstrim. Yang terakhir ada minyak kayu. Minyak kayu seperti minyak linseed itu minyak itu dapat masuk ke dalam serat kayu, memberikan perlindungan dari dalam dan memperkuat ketahanan terhadap air. Yang kedua ada pembersihan rutin seperti debu dan kotoran, yaitu membersihkan permukaan kusen secara rutin menggunakan kain lembut dan yang sedikit lembab untuk menghilangkan debu dan kotoran. Jika diperlukan memakai sabun khusus kayu, gunakan sabun khusus untuk kayu jika diperlukan. Hindari penggunaan deterjen keras yang dapat merusak lapisan pelindung kayu. Selanjutnya ada pengendalian kelembapan. Untuk ventilasi yang baik, pastikan area sekitar kusen memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari penumpukan kelembapan yang dapat menyebabkan kayu membengkak atau berjamur. Yang kedua ada perbaikan kebocoran. Jika ada kebocoran segera diperbaiki untuk di sekitar jendela atau pintu untuk mencegah air masuk ke dalam kayu. Nah, untuk pengendalian hama yang utama adalah anti rayap, yaitu gunakan cairan anti rayap secara berkala untuk mencegah serangan hama kayu. Produk ini dapat dioleskan atau disuntikkan ke dalam kayu. Yang kedua ada inspeksi rutin. Diperiksa secara berkala tanda-tanda kerusakan akibat hama seperti rayap atau kumbang kayu. Jika ditemukan tanda-tanda serangan hama, segera ambil tindakan pencegahan dan perbaikan. Untuk pemeliharaan permukaan, yang pertama penghamplasan. Jika permukaan kusen mulai kasar atau tergores, amplas permukaannya dengan amplas halus sebelum melapisinya kembali dengan vernis atau cat. Yang kedua ada retakan dan celah. Periksa adanya retakan atau celah pada kusen. Gunakan dempul kayu untuk menutup retakan kecil sebelum melapisinya kembali. Nah, yang terakhir ada perbaikan dan pemeliharaan berkala. Yang pertama pengecatan ulang. Lakukan pengecatan ulang atau pelapisan ulang dengan vernis setiap beberapa tahun sekali untuk menjaga tampilan dan perlindungan kusen. Yang kedua penggantian bagian rusak. Jika ada bagian kusen yang rusak parah atau lapuk, pertimbangkan untuk menggantinya dengan kayu baru. Dengan melakukan perawatan yang tepat, kusen kayu dapat tetap awet, indah dan fungsional dalam jangka panjang. Investasi waktu dan usaha dalam perawatan kusen kayu akan membuahkan hasil dengan memperpanjang umur dan menjaga kualitas estetika bangunan. Nah, selain mempunyai keunggulan, kusen kayu juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki kekurangan yang kekurangan kusen kayu yaitu yang pertama perawatan intensif. Kusen kayu memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan bahan lainnya untuk menjaga kualitas dan tampilannya. Nah, dari segi biaya juga untuk kayu kualitas tinggi seperti jati dan merbau bisa lebih mahal. Selain itu, kayu juga rentan terhadap hama. Kusen kayu lebih rentan terhadap serangan hama seperti rayap jika tidak dirawat dengan baik. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kusen kayu tetap menjadi pilihan populer karena keindahannya dan karakteristik unik yang tidak dapat ditiru oleh bahan lainnya. Dengan perawatan yang tepat, kusen kayu dapat menjadi elemen yang tahan lama dan meningkatkan nilai estetika bangunan. Kesimpulannya, yaitu kusen kayu, khususnya kusen kayu, memainkan peran penting dalam struktur dan estetika bangunan. Meskipun memerlukan perawatan yang lebih intensif, kusen kayu menawarkan keindahan dan fleksibilitas yang sulit ditandingi oleh bahan lain. Dengan perawatan yang tepat, kusen kayu dapat menjadi investasi jangka panjang yang meningkatkan nilai dan kenyamanan bangunan.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kusen atau lebih jelasnya kusen kayu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.